lumpuh itu. Jaga ucapan kamu ya, Via. Lagian kenapa harus aku sih, Pak? Kan ada Rina, kenapa nggak dia aja? Aku setuju sama Via. Lagian aku nggak mau ya, Mas. Anakku punya suami lumpuh nanti. Apa kata tetangga? Lalu aku harus bagaimana, Ma? Hah? Aku udah janji sama Pak Tony. Lagian, ini tuh bisa membantu perekonomian keluarga kita. Kenapa nggak si anak pungut itu aja kamu jodohin sama si lumpuh itu? Via, kamu panggil anak pungut itu kesini. Rina! Rina, sini cepetan! Iya, Kak. Kamu tuh udah lama jadi beban di keluarga ini. Mending kamu sekarang nikah aja. Nikah? Tapi aku belum mau nikah, Kak. Iya, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus nikah sama si lumpuh itu. Lagian, kalian cocok kok. Si lumpuh dan si culun pasti bersatu. Bener. Lagian, sudah waktunya kamu balas budi sama keluarga ini. Bener banget. Kalau bukan karena papaku yang baik hati mengut kamu, pasti kamu sekarang udah jadi gembel. Papa mohon sama kamu, Nak. Ini semua demi kebaikan keluarga kita. Tapi Pak, kenapa harus aku? Karena sebenarnya cuma kamu yang bisa bantu Papa, Rina. Iya, aku mau, Pak. Nah, gitu dong, anak pungut. Akhirnya aku bisa bebas juga dari drama Cinderella ini. Permisi, apa benar Anda Bulana? Iya, benar. Anda siapa ya? Saya Rina, anaknya Pak Seremkan. Oh, jadi Anda anaknya Pak Seramkan yang mau dijodohkan dengan cucunya Tuan Tony. Oke, sebelum kamu bertemu dengan Tuan Tony dan Tuan Muda, kamu harus merubah penampilan kamu dulu. Jadi, kamu ambil ini dan pakai ini. Nyonya Lana, saya sudah siap. Jadi sekarang kamu udah siap menikah dengan cucunya Tuan Tony dengan segala resikonya. Hah? Resiko? Siap dengan semua resiko. Resiko apa yang dia maksud? Jadi kamu yang dipersiapkan Lana untuk menikah dengan cucu saya. Iya Tuan, saya Rina. Ya udah, kalau gitu kamu ikut saya. Tunggu Tuan, tadi Nyonya Lana ada ngebahas soal resiko. Emang resiko apa yang akan saya tanggung? Cek, kakek nggak bosan apa? Jodoh-jodohin aku terus sama perempuan yang... Jadi dia yang mau dinikahkan sama aku. Ngapain sih kamu menerima perjodohan ini? Pasti kamu cuma ngincar harta aja kan? Secara cewek normal kayak kamu nggak bakal mau nerima laki-laki cacat kayak aku. Dasar murah. Reno, tapi benar kan kayak setiap perempuan yang gak kayak kenalin ke aku punya motif tersendiri. Dan ujung-ujungnya apa? Semua demi uang. Lihat sendiri kan, itu resiko pertama yang harus kamu hadapi. Ngapain kamu masih di sini? Mending kamu keluar. Aku udah bosan ngelihat perempuan munafik kayak kamu. Kamu gak dengar apa kata kakek? Mulai hari ini aku jagain kamu. Jangan so baik ya. Dasar murahan. Bagaimana dengan pertemuan pertama kalian? Baik-baik aja kok. Udahlah, gak usah bohong. Aku tahu, Reno itu orangnya keras kepala. Dan kamu gak akan pernah bisa dapatin hatinya. Saya tahu kok. Dan itu resiko saya untuk saya tanggung. Asal kamu tahu, dia begitu karena dia gamon. Hah? Maksudnya? Iya, dia gagal move on karena mantannya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Mantan? Kok aku jadi kepikiran ya? Tuan! Tuan! Woi, kalau jalan itu pakai mata. Waduh, Mas. Kalau jalan lihat-lihat. Loh, kamu Har kan? Orang paling pintar di kampus. Loh, kok bawa map? Mau ngelamar kerja ya? Maaf Pak Har, saya nggak sengaja. Yaudah, lain kali kamu hati-hati ya Tony. Baik Pak, jas Bapak jadi basah. Biar saya aja ngurus.
Itu map apa? Oh, ini map orang yang mau melamar kerja di sini, Pak. Saya mau kasih ARD. Ya udah sih, biar saya aja yang kasih. Kamu uruskan jas saya ya, Tony. Baik, Pak. Udahlah Har, gak usah malu gitu. Kenapa sih sayang? Aku nggak salah lihat nih. Kamu beneran mulai dari nol lagi? Sayang, kamu kenal juga sama Har? Iya sayang. Dia ini mantan aku yang jatuh miskin. Sayang, proyek yang kemarin aku bicarakan itu gagal. Mereka semua penipu. Aku bangkrut. Tapi kamu mau kan nemenin aku dari nol? Apa? Nemenin kamu dari nol? Ogah. Itu cuma omong kosongku aja. Biar aku bisa dekat sama kamu pas kamu lagi kaya. Kalau sekarang kamu lagi miskin, ngapain juga aku jadi pacar kamu? Dah, ilfil aku sama kamu. Aku mau pergi aja. Dah, jangan deket-deket aku. Sayang, tolong sayang, dengerin aku. Alergi tau gak aku sama kekisminan kamu. Lagian, aku mau cari cowok lain yang lebih kaya dari kamu. Dan satu lagi, aku gak pernah cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama uangmu. Tapi tenang Har, setelah aku jadi manajer nanti di perusahaan ini, aku bakal jadiin apa ya? Jadi OB. Hei Kismin, ngapain kamu ikut ketawa? Gak masalah dong kalau saya ingin tertawa bareng sahabat lama. Lana itu pacar saya. 2 bulan lagi kami menikah. Tapi saya ingin tahu satu hal. Ketika saya jatuh miskin, apa pilihannya? Bertahan atau meninggalkan? Saya minta tolong dengan kamu. Dekatin dia. Deketin dia? Caranya gimana Har? Kamu tidak perlu khawatir. Saya tahu apa yang dia mau. Sayang, proyek BSD yang 2 bulan lalu aku kerja itu disetujui. Aku sangat happy. Wah, itu artinya kamu makin kaya dong sayang. Pasti hadiah buat aku harus yang pas dong sama kekayaan kamu. Kamu ini selalu meminta itu momen yang tepat. Pinter banget kamu ya. Memangnya kamu mau minta apa aja? Semua yang kamu minta pasti aku beliin. Ini loh sayang, lihat deh. Toyota Alphard, desainnya, lampunya, interiornya, keren banget, gak lebay lagi. Iya, nanti aku beliin. Dekatin dia. Berlagaklah seperti orang kaya dan punya banyak bisnis. Saya ingin menguji kesetiaannya. Kalian berdua sekongkol. Aku nggak bisa biarin sahabatku ini nikah dengan wanita sepertimu. Makasih ya Rino. Kayaknya kita cocok deh jadi aktor. Soalnya acting kita bagus. Jadi gimana Lala? Setelah kehilangan semua yang kamu kejar. Permisi Pak, ini jasnya sudah saya bersihkan. Ini Pak. Jadi, selama ini kamu pura-pura bangkrut? Ya, aku hanya mencari jawaban. Kamu layak diperjuangkan atau dibuang. Lihat nih status Rina. Ih, kok Rina gitu ya? Mukaku kok ditutup lope-lope? Padahal kan Pak Reno udah punya si Lana. Kerja. Lana, sorry ya kalau aku nge-crop foto aku sama Pak Reno. Karena kelihatannya kami lebih cocok. Iya, aku tahu kok. Aku nggak cocok sama Pak Reno. Aku kan nggak secantik kamu. Kalau dari awal aku tahu kamu suka sama Pak Reno, pasti aku nggak jadian sama dia. Rina, kamu nih apa-apaan sih? Kamu nggak mikir perasaan orang ya? Kalian mau ke restoran ini kan? Tadinya aku mau kesini sama teman aku, tapi mereka tiba-tiba batalin. Jadinya aku sendirian deh. Aku boleh gabung kalian kan? Boleh? Kamu masuk duluan ya. Kamu nggak keberatan kan? Enggak kok. Yuk kita masuk. Pak,
Saya udah ambilin bolu buat Bapak. Terima kasih. Aku juga mau dong bolu coklat kayak gitu. Oke, aku pesan dulu ya. Gak usah, Rina aja. Lina, boleh nggak pesanin satu lagi buat Lana? Aku pulangnya nggak ada tumpangan. Aku boleh pulang bareng kalian nggak? Kamu kenapa? Nggak tahu, kepala aku tiba-tiba pusing. Kamu yang bawa mobil ya? Saya mau jagain Lana di sini. Mobilnya di basement. Cepat bawa ke sini. Lana nggak bisa jalan jauh-jauh. Cepat ambil. Nanti Lana kenapa-napa. Maaf Pak, restoran ini sepertinya tidak cocok untuk Bapak. Maafkan atas penampilan saya, Pak. Tapi saya pemilik restoran ini. Selamat datang Ibu, silakan masuk. Loh, kok dia boleh masuk? Kismin, ini tuh kafe, bukan pos ronda. Minimal kalau mau kesini, pakai sepatu lah. Jangan pakai sendal kayak habis dari bengkel. Itu aturan dari mana ya? Dari saya. Tuh ada yang keringan, kayaknya lebih cocok deh sama penampilan kamu. Woi, jangan masuk. Anda siapa? Saya Hardenir, bos dari kafe. Siapa kamu? Penampilan kayak gembel kok bisa masuk ke ruangan saya. Kenapa dia nyamar jadi saya? Maafkan saya Pak, dia gembel yang menerobos masuk lewat dari pintu belakang. Cepat usir dia. Gembel kayak dia itu bikin bau ruangan. Siapa yang diantara kalian bernama Hardeniro? Saya. Ada yang bisa saya bantu dengan cantik? Lumayan juga perawakan Pak Har. Tipikal sugar daddy. Kalau bisa dideketin, bisa dapat project dan iPhone 16 nih. Kebetulan sekali Pak. Saya Lana yang akan bekerjasama dengan perusahaan Bapak. Reno, tolong kamu bawa gembel ini pergi dari sini. Kok dia bisa masuk sih? Bukannya udah kita usir? Tadi dia masuk lewat pintu belakang Bu, lalu masuk ke ruangan Pak Har. Jangan-jangan kamu mau curi resep kita lagi? Saya Hardeniro, anak dari Pablo De Niro, pemilik kafe ini. Halo ya? Hari ini kamu datang ke kafe Ayah. Ambil berkas yang ada di laci meja ruangan kerja Ayah. Kalau udah Kismin, nggak usah halu. Silakan dicek. Dari tadi kalian sibuk menilai, tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk bicara. Apa sih yang mau dicek? Apaan kalian masuk ruangan saya sembarangan? Penipu, cepat ngaku siapa kamu? Apa maksudmu? Saya Hardeniro. Kalau memang benar Anda Hardeniro, coba telepon Pak Pablo pemilik resto ini. Kenapa diam? Kalau memang Anda tidak bisa menelpon Pak Pablo, biar saya bantu. Maaf, istri saya. Halo Har, Halo ya. Ada yang ngaku-ngaku menjadi bos di kafe Ayah. Woi, loh, Lana, lo dari dulu nggak berubah ya? Tetap Kismin, bau lagi. Atau nyinyir, kau nggak ngaca ya? Muka kau aja macam tapak swallow. So ngatain orang, mending mulut kau tuh konota. Biar ku beli sekalian. Kismin, jaga omongan lo ya. Kalau gue jadi istri pewaris perusahaan ini, lo bakal gue sikat habis-habisan. Hah? Perusahaan ini? Calon suami? Nih ya, gue kasih tahu sama lo. Gue bakal jadi istri dari pewaris perusahaan Mencari Cinta Sejati. Wah,
Kalau aku jadi pewaris, bisa-bisa harta perusahaan bisa habis, Pak. Papa kan tahu sendiri aku nih boros. Makanya, aku lebih memilih mending hidup kayak gini, jadi anak pang. Daripada ngabisin warisan. Harta warisan dan perusahaan kita tidak akan habis sampai 7 turunan, nak. Nona, kasihan ayah Anda. Tolong turutin kemauannya. Ada papa. Ya udahlah. Tolong jangan kabur lagi. Kasihan papa Anda. Ini sudah waktunya Anda menjadi pewaris dan mencari cinta sejati Anda. Akhirnya, papa bisa pensiun dan juga nikmati masa tua papa. Papa Swallow, kok bisa pula kau bilang kau jadi istri pemilik dari perusahaan ini? Udah kismin, kepo. Kenapa? Lo mau minta jabatan sama gue? Asal lo tahu ya, gue itu kenal deket banget sama Pak Tony. Pak Tony, saya Rina. Saya anak dari sahabat Bapak, Pak Har. Saya kesini mau ngasih tau Bapak, kebetulan perusahaan kita lagi mengalami kesulitan dana. Apakah Pak Tony dapat membantu perusahaan kami? Rina, saya sudah pensiun dan saya sudah memberikan semua tanggung jawab saya ke anak saya. Kalau kamu mau, kamu bisa bertemu dengan anak saya. Tapi sepertinya dia sedang tidak ada di kantor. Jadi dia ada di mana, Pak? Dia lebih sering di luar, kayak ikut geng motor atau kumpul sama anak pang di lampu merah gitu. Geng motor? Ngepang? Jadi dia tipe laki-laki yang manly banget gitu ya? Wah, tipe aku banget pokoknya. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Rina. Titip sana Bu ayam. Halo Pak, Papa tenang aja ya. Aku akan deketin anak Pak Tony dan buat dia jadi suami aku. Dan mereka akan ngebantu perusahaan kita yang akan bangkrut itu. Wah, gantengnya. Aku harus pura lemah ah. Aduh. Oh, maafkan saya Nona. Maafkan saya Tuan, kepala saya pusing. Tangan Tuan kuat sekali. Anda sih ngobrol olahraga ya? Tentu saja Nona. Kalau tidak saya tidak bisa. Tuan, apa boleh aku jadi pacarmu? Kayaknya kalian berdua cari hotel deh. Ada mekanik lah kalian sana. Heh, Kismin, bilang aja lo iri kan kalau gue dapet cowok kayak dia. Tuan, sayang, yuk kita pergi dari sini. Lama-lama aku jijik di sini lihat dia. Ngapain lo di perusahaan gue? Lo mau ngegodain calon suami gue ya? Asal lo tau ya, dia nggak mau sama lo. Kan udah gue bilang, mending muncung kau tuh konota. Biar ku beli, biar nggak banyak kali cakep kau. Sayang. Aku mau kamu usir dia dari sini. Usir? Kalau kamu usir dia, terus siapa pewaris perusahaan ini? Pewaris? Jadi lo? Iya. Aku pewaris dari perusahaan ini. Yang hebat banget kau nikahin. Siapa di antara kalian berdua yang mau tidur dengan istri saya? Saya kasih 10 juta. Saya mau. Aku. Apa lagi? Dia dapat istri bos, dapat duit pula. Saya ingin orang ini lenyap. Harga saya mahal, Tuan. Apakah Anda mampu membayar saya? Cukup. Kalau kalian pengen dipilih, biarkan istri saya memilih kalian. Kapan lagi ya kan? Dapat istri bos, dapat uang. Kamu. Saya mau kamu tidur sama saya malam ini. Asik, dapat duit, dapat barang. Lumayan. Akhirnya, dia musnah juga. Ngapain dia ketemu sama Lana? Jangan-jangan... To the point aja, Pak Tony. Saya dibayar Pak Reno untuk menghabisi Anda. Tapi saya nggak suka cara kekerasan. Jadi saya mau tahu apa alasan Anda bertemu perempuan bernama Lana? Jadi begini. Maaf Pak Reno. Kenapa gaji saya dipotongnya Pak? Padahal kan saya selalu masuk dan selalu mengikuti lembur Pak. Suka-suka saya dong. Mau saya potong gaji kamu, mau saya tunda gaji kamu, mau saya ambil gaji kamu semuanya, ya terserah saya dong.
Saya ini atasan kamu. Maaf ya Bu, Tony belum bisa kirim uang. Gaji Tony dipotong Bu. Kamu karyawan di sini juga kan? Di dalam flash disk ini ada semua bukti korupsi dari Pak Reno. Saya juga mantan karyawan di kantor ini. Saya keluar dari kantor ini dan saya diburu Pak Reno. Oh iya, saya titip ini ke Pak CEO. Cuman beliaulah satu-satunya harapan. Saya minta tolong sama kamu untuk simpan data di flash disk ini dan kasih ke Pak Vincenzo Casano, CEO perusahaan ini, agar dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh bawahannya. Apaan nih maksudnya? Saya mau mengembalikan uang ini. Lebih baik Bapak membayar semua gaji karyawan yang Bapak korupsi selama ini. Apa? Tidak usah pura-pura kaget. Di dalam flash disk ini ada bukti semua data korupsi Bapak. Alasan Bapak menyuruh saya menyiapkan Tony karena Bapak takut kalau flash disk ini nyampai ke Pak CEO. Dan sekarang semua data ada di tangan saya dan saya akan menyampaikannya ke Pak CEO. Sayangnya Anda salah memilih eksekutor. Saya bekerja untuk uang, tapi saya tidak bekerja untuk orang kotor.